Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu menantu, sahabat, keluarga terdekat, dan teman-teman semuanya. Teruskan kita berbincang-bincang untuk saling mengisi, menyadarkan. Yang pentingnya kita tahu tujuan hidup kita ini. Tujuan hidup adalah untuk bahagia, bukan untuk sengsara. Untuk berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Jangan mengganggu, jangan menyakiti, jangan buat kerusakan. Dan marilah kita saling menyadarkan untuk memajukan Indonesia lebih hebat lagi. Tapi bagi memajukan negara, mesti memiliki bangsa, masyarakat, keluarga, dan warga negara yang baik, yang sehat, yang kuat, yang bahagia. Inilah kesinambungan yang terus-menerus untuk kita saling bertukar-tukar pikiran, pandangan, dan sama-sama memberikan kesadaran kepada bangsa Nusantara. Semua tahu sejarah budaya kita dikenal sejak abad ke-4 Masehi dan terus berkembang. Seiring dengan itu peradaban, tamadun, kemajuan dari bidang pertanian, ekonomi, perdagangan, bangunan dalam bentuk kuil-kuil sebagai tanda kejayaan, kesuksesan bangsa Nusantara ketika itu. Dan mungkin banyak lagi bangunan-bangunan, arkeologi-arkeologi yang sedang dicari oleh para pakar pengkaji sejarah. Dan ayo kita, bangsa-bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tunjukkan sejarah jati diri asal bangsa ini yang cukup kaya, cukup dikenali oleh dunia. Dan kalau kita kembali kepada asal-usul sejarah keagamaan, kita ada bangsa-bangsa yang mempunyai agama dan budaya yang lebih tua. Dan bahasa dan agama itu tidak boleh dipisahkan. Karena agama itu sendiri sebagai keadaan cerminan kepada keadaan masyarakat itu sendiri. Maka sebagai contoh, agama Arab lahir dari budaya Arab. Agama Kristen, Yahudi lahir dari budaya Yahudi, Bani Israel. Yang mana tiap-tiap suku, tiap-tiap budaya mempunyai agamanya masing-masing. Ini ada disentuh serba sedikit dalam Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi saya agama saya. Walikulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku. Tiap-tiap umat ada cara ibadahnya masing-masing. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap bangsa mempunyai syariat masing-masing. Ini disentuh oleh Quran. Ada sebagai buku dokumen untuk orang Arab setelah masuknya Islam. Begitulah agama bangsa Cina, agama bangsa India, budaya bangsa Cina, budaya bangsa India, agama bangsa Latin,
budaya bangsa Latin, dan bangsa-bangsa yang lainnya, termasuk bangsa Nusantara, mempunyai agama dan budayanya masing-masing. Dan kalau kita kembali kepada sejarah keagamaan, terutamanya yang paling terus sibuk bergejolak adalah 3 yang dipanggil Ad-Diyanah Ibrahimiyah, agama dalam rumpun agama Nabi Ibrahim, yaitu Yahudi, Nasrani, Islam. Di dalam Quran sendiri selalu diulang-ulang perkataan Taurat, Injil, Quran. Sebagai contoh, Quran menyebut Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Silahkan dicari ayat itu di Google, lebih mudah. Nanti akan dijelaskan dari tafsir mana, dari terjemahan mana, mudah. Sebab semua ada HP. Begitu juga dengan ayat Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Disebut bahwa nilai-nilai yang baik itu diambil dari buku-buku, suhuf-suhuf, lembaran-lembaran kitab terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Dan untuk kitab Musa pun disebut oleh Quran, wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Yang mana jelas di sini setelah Islam lahir, kitab Musa itu sudah ada, sudah wujud, konkret, nyata. Wa min qablihi kitabu Musa wa rahmah, imamau wa rahmah. Yang selalu disebut hadzal kitab, kitab Musa. Buku Nabi Musa, yaitu Taurat. Dengan berbagai pecahannya. Dan kajian menunjukkan bahwa Perjanjian Baru dan Al-Quran jelas-jelas sumbernya dari kitab Taurat. Dan kitab Taurat itu sendiri merupakan kumpulan dongeng-dongeng, cerita-cerita, hikayat-hikayat, mitos yang ditulis oleh Arab Yahudi dari kabilah Levi, Alawiyin, Levites, Alawiyin, Levi. Kabilah ini yang coba menulis sejarah, cerita, mitos bangsa Yahudi yang selama ini bertempiaran, berpecah, biru, selalu berpindah randah, dan coba dikumpulkan oleh cerita-cerita mitos ini. Yang mana cerita mitos yang ada dalam Perjanjian Lama itu diambil dari mitos India, Hindu, Buddha, Sanskerta, mitos Zarathustra, agama Majusi, mitos Yunani, Latin, mitos Fir'aun Purba, mitos yang ada di Irak, cerita
Gilgamesh, cerita Atramhasis, dan semuanya tokoh-tokoh yang ada dalam mitos-mitos bangsa-bangsa yang lebih tua dari Yahudi ditukar kepada nama-nama tokoh-tokoh Bani Israel yang baru, Yahudi yang baru. Dari Adam, Nuh, Idris, Musa, Isa, Daud, Sulaiman. Itu semuanya menggunakan bahasa Ibrani. Dan memang bercampurlah dengan bahasa-bahasa lain. Aram, Suryani, yang masih dalam rumpun bahasa As-Samiyah, Samistik. Jadi di situ ujung-ujungnya Bani Israel sebagai bangsa, Yahudi sebagai agama, membuat satu dokumen kitab Perjanjian Lama yang merupakan plagiat dan cerita-cerita curian dari bangsa-bangsa, peradaban-peradaban yang jauh lebih tua dari agama Yahudi. Dan cerita-cerita ini di dalam agama Yahudi hanya merupakan dongeng, mitos. Tapi apabila masuk ke Islam terutamanya, cerita tersebut menjadi wahyu ilahi yang tidak boleh dibantah, yang tidak boleh dikritik, yang tidak boleh dikaji, yang tidak boleh diapa-apakan. Padahal yang namanya ilmu, yang namanya agama, mesti terus dibincang, didiskusikan. Oleh sebab itu, bangsa-bangsa lain, Eropa, India, Persia, mereka terus berdamai, menyesuaikan ajaran-ajaran mereka, ide-ide keagamaan mereka, syariat-syariat agama mereka dengan apa yang berjalan, berlaku di sepanjang zaman. Dan sebenarnya Islam pun telah melalui proses itu dan sedang. Maka lahirlah mazhab-mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan banyak lagi yang lain. Auza'i, belum lagi aliran Sufiyah, aliran akidah, aliran pemikiran, aliran itu, aliran ini. Terus berkembang, dan itu wajar. Sebagai contoh, cerita Brahma dengan pasangannya Saraswati diambil oleh mitos Yahudi menjadi Abiram, Saraya. Pindah ke Islam jadi Ibrahim dan Sarah. Begitu juga dengan cerita Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Yusuf, yang jelmaan dari cerita asal Gilgamesh, Atramhasis. Yang mana pada cerita asalnya, baik Gilgamesh, Atramhasis jelas. Tapi apabila coba ditukar watak-watak manusia purba itu menjadi cerita Yahudi, budaya Yahudi, jadi bertukar. Oleh sebab itu, cerita yang asli
mitos yang asli, mesti yang lahir dari budaya asal, lingkungan asal bangsa itu. Dan ini yang berlaku sekarang. Apabila mitos-mitos, dongeng-dongeng umat yang lebih terdahulu dijadikan mitos Yahudi, berubah, dan dijadikan mitos Kristen, berubah lagi, dijadikan cerita Islam, dongeng Islam, jadi tambah berubah. Dan untuk lebih meyakinkan kalau cerita dalam Al-Quran itu sumbernya dari kitab Yahudi, silahkan dirujuk kepada tafsir Al-Imam At-Tabari yang merupakan rajanya para mufassirin, Syekhul Mufassirin. Tafsir Al-Imam At-Tabari. Beliau terpaksa ketika menyentuh cerita-cerita para nabi, beliau terpaksa menggunakan sumber-sumber Yahudi ataupun dipanggil Al-Israiliyat. Israel, bangsa, Yahudi, agama. Maka disinilah gurita Yahudi, gurita Bani Israel coba menguasai pemikiran, kebudayaan, pandangan, baik dalam bidang agama, sejarah, peradaban, terutamanya yang berkaitan dengan Arab dan Islam. Arab dan Islam. Sumbernya dari kitab Taurat yang merupakan gabungan mitos-mitos dari bangsa yang lebih tua. Seperti India, Cina, Persia, Yunani, Fir'aun kuno, Al-Masriyun, dan sebagainya. Ini terus dikaji. Sekarang dalam forum-forum hiwar, perbincangan, dialog yang melibatkan para cendekiawan, para pemikir Arab, Yahudi, secara terbuka. Dan saya mengikutinya. Saya ingin mencerdaskan bangsa Indonesia. Dari mana asal-usul agama ini. Dan ternyata agama Nusantara jauh lebih tua daripada agama Yahudi, Kristen, dan juga agama Islam. Dan begitulah, baik agama, budaya, dan ilmu pengetahuan saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling bertukar, saling menyerap. Akan ketahuan mana yang lebih dulu dan sebagainya dari kajian, manuskrip, arkeologi, peninggalan sejarah, batu-batu, ukiran, bertulis, dan sebagainya. Hari ini dengan kecanggihan sains dan teknologi telah ada alat-alat itu untuk mendeteksi. Dan kerja-kerja terus dilakukan. Makanya kita sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang lebih tua, yang lebih ulung, ketahui dulu sejarah kebudayaan kita, jati diri asal kita, sebelum mengetahui budaya orang lain, terutamanya budaya Arab, Islam yang terus dikembangkan di pondok pesantren, di sekolah agama, di masjid-masjid, di musola-musola, tanpa menyentuh
sejarah budaya kita yang sangat gilang gemilang dan diakui dunia. Akhirnya kita bangsa Indonesia lupa ataupun tidak mengetahui ataupun ingkar ataupun mengkhianati budaya leluhur kita, sejarah leluhur kita. Dan umat yang tidak memiliki sejarah budaya yang kuat, jati diri yang kuat, akan terus kehilangan arah, terumbang-ambing, mudah diperkutak-katikan, dipermainkan, diperbodoh, mudah dijadikan bemper, diolok-olok. Bagaikan bulu burung yang ditiup angin, tidak mengenal arah mau kemana. Ini sekarang bangsa Indonesia, terutama yang Muslim, amat rapuh dan mudah diperkutak-katikan, dipermainkan, diperbodoh. Dan susah untuk melepaskan diri, membebaskan diri, memerdekakan diri dari belenggu, dari rantai, dari cengkraman ajaran Arab Badawi padang pasir. Padahal bangsa Arab baru dikenal peradabannya pada abad ke-7. Itu pun dengan kelahiran Nabi Muhammad yang masih terus dikaji. Sedangkan peradaban Arab itu sendiri, civilization Arab itu sendiri baru muncul pada era Abbasiyah. Hampir 200 tahun dari wafatnya Rasulullah. Itu pun diusahakan oleh saintis-saintis, cendekiawan-cendekiawan yang berasal dari bangsa Parsi, Majusi yang masuk Islam. Dan para saintis itu telah pun dikafirkan, difasikkan, dizindikkan, dicap murtad oleh orang-orang tokoh-tokoh agama. Terutama yang mengaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak berhak orang Sunni Ahlussunnah wal Jamaah mengaku-ngaku kalau Islam mempunyai peradaban, civilization. Sebab dari sejak kelahiran para saintis, para cendekiawan yang tidak sealiran, mereka telah pun dikucilkan, dibuang, dan dikafirkan. Ini bukti. Sedangkan yang membangun peradaban, yang membangun pembangunan, yang membangun civilization, kemajuan adalah akal yang sehat, sains dan teknologi, kebudayaan, ekonomi, pertanian, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi jalan panjang. Dan hari ini pun kita lihat yang mana umat Islam hanya membangga-banggakan tokoh-tokoh agamawan yang lebih mengajarkan dongeng-dongeng khurafat, dongeng-dongeng mitos, dongeng-dongeng khayalan. Dan mereka tidak pernah menghargai jasa-jasa, usaha-usaha, hasil-hasil karya para pakar geografi, para pakar kedokteran, perubatan, farmasi, ahli kimia, ahli fisika, dan lain-lain. Tidak ada. Yang terus dibangga-banggakan hanya
ulama-ulama agama, ilmuwan-ilmuwan agama. Yang bersifat ilmu akhirat. Karena para ilmuwan agama menganggap ilmu dunia, ilmu sains, ilmu teknologi dianggap sebagai ilmu syaitan. Dan inilah bahayanya. Jadi kelihatan di sini gurita Yahudi dari sejak kemunculan Al-Quran yang telah ditemukan hari ini, yang melupakan Quran itu duplikat, berantakan, plagiat dari kitab Taurat. Dan Quran mustahil bisa dipahami dengan jelas kalau kita tidak membaca Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama untuk mengenal cerita-cerita, hikayat-hikayat yang ada dalam Al-Quran. Baik tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan lain-lain. Nih. Bahkan semua tahu nama Allah, Elohim, Yahweh, nama malaikat, Jibril, Jibrail, Mikail, nama Nabi Ismail, Ibrahim, Ishak, Izak, David, Daud, semuanya dalam bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel, umat Yahudi. Jadi kita, terutama umat Islam, yang hampir 2 miliar ada dalam genggaman ajaran Yahudi. Dan mustahil Bani Israel akan dikalahkan, akan dimusnahkan. Sebab Bani Israel, umat Yahudi, hidup dengan hidupnya Islam dan Kristen. Kita lihat hari ini. Jaringan internet, medsos, peralatan yang canggih-canggih, Microsoft. Siapa yang memilikinya, yang menguasainya, yang mengaturnya? Umat Bani Israel. Umat Bani Israel. Sampai Quran menggelar Bani Israel sebagai Sya'bullah Al-Mukhtar. Bangsa pilihan Allah. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Quran. Aku utamakan kalian. Aku muliakan kalian, Bani Israel, kepada seluruh alam. Alamin. Bukan alamain. Kalau alamain, 2 alam. Jin dan manusia. Tapi ini alamin. Seluruh alam. Jin, manusia, dan sejagat. Bahkan dalam ayat yang menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, konteksnya sedang menceritakan tentang ulama Bani Israel, ilmuwan Bani Israel. Jadi kalau kamu tidak tahu apa-apa isu, tanya ulama Bani Israel. Begitu, baca Qurannya betul-betul. Belum lagi kajian yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad keturunan dari Ismail bin Ibrahim. Manakala nabi-nabi Bani Israel keturunan dari Ishak, dari Ibrahim. Jelas.
Ibrahim merupakan tokoh Yahudi. Itu kajian, bukan dari saya. Dan kita ketika sholat selalu membaca doa akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dengan sendirinya, sadar tidak sadar, kita mendoakan bersolawat untuk keluarga Yahudi, untuk keluarga Bani Israel. Ini. Jadi Muslim itu hakikatnya Yahudi tapi tidak sadar diri. Dan kalau mengulang-ulang mengutuk Bani Israel, membenci Bani Israel, artinya kita mengutuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Di sini pertentangan-pertentangan yang mesti dikaji, diulang kaji, dikaji semula, diteliti semula dengan akal yang sehat, yang terbuka, yang lapang dada. Bukan hanya dengan tuduhan, kebencian, fanatik yang tidak jelas. Dan memang kata pepatah seorang filosofi juga mengatakan bahwa jangan berdebat dengan keledai. Sebab sia-sia. Sedangkan ilmu pengetahuan terus bermunculan, kajian sejarah terus bermunculan, kajian arkeologi terus bermunculan. Orang lain, terutama bangsa-bangsa yang berpikiran sehat, yang berakal sehat, terus mencari jalan, berusaha untuk membangun bangsa dan negaranya dengan lebih maju. Untuk membangun bangsa dan negaranya dengan lebih kuat, lebih pintar, lebih cerdik, lebih pandai. Mencari peluang-peluang kehidupan. Di barat, di timur, di utara, di selatan, di angkasa. Kita, umat Islam khususnya, masih memperdebatkan halal haram. Apakah kita boleh mengucap salam kepada orang lain dalam keadaan sekarang ini yang sedang ditindas di mana-mana? Masih mengaku seolah-olah kita mempunyai keistimewaan. Apa hukum mengucapkan Merry Christmas? Apa hukum bergaul, berinteraksi dengan non-Islam? Terus itu. Bagaimana mau meningkatkan sholat? Bagaimana mau menghayati puasa? Sementara bangsa lain mempelajari, memperdalam sains dan teknologi, membangun kekuatan darat, udara, laut. Kita masih terlena dengan ajaran-ajaran Badawi padang pasir yang sudah kadaluarsa dan terus menarik umat untuk meniru Nabi 1500 tahun ke belakang. Bagaimana kita mau maju? Bagaimana kita mau berkembang? Bagaimana kita mau bertahan? Bagaimana kita mau bersaing dengan bangsa-bangsa yang lebih hebat? Nyata hari ini. Dulu kita benci penjajah itu, penjajah ini. Contoh, benci penjajah Jepang, usir penjajah Jepang. Benci penjajah Belanda, usir penjajah Belanda. Hari ini, bangsa Indonesia kabur dari negaranya sendiri. Kabur kemana? Kabur ke Jepang. Kabur ke Eropa, kabur ke Belanda. Mencari kehidupan yang lebih layak,
mencari peluang kehidupan yang lebih baik ke negara-negara yang dibangun ekonominya dengan sistem terbuka. Seperti judi, riba, prostitusi, ternak babi, pabrik arak, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada aturannya. Mengamalkan sistem ekonomi yang terbuka dan jelas. Mereka mampu menciptakan surga yang sebenarnya di atas muka bumi. Sementara kita umat Islam menghayal ingin mendapatkan surga kelak di akhirat yang hanya diiming-iming dengan seks bebas. 70 bidadari. Setiap satu bidadari memiliki 70 lagi pembantu, 70 lagi, terus 70. Dengan kenikmatan khayalan yang menjemukan, bahkan menjijikkan. Dan itu hanya diterima untuk lelaki. Sementara perempuan seakan-akan dilupakan. Tidak ada. Baca tafsir Inna ashabal jannati liyawma fi syughulin fakihun. Baca tafsirnya, silakan. Baca tafsirannya. Jadi begitulah kita coba terus berintrospeksi, menilai, bermuhasabah diri kita. Mau kemana, untuk apa tujuan hidup, bagaimana kita bersaing dengan bangsa yang lebih maju. Jangan hanya menjadi pengguna, customer, sampai kita sendiri tidak mampu membuat alat-alat yang penting, obat-obat yang penting, makanan untuk kesehatan tubuh kita, akal kita, melainkan dari hasil produk-produk orang kafir. Sangat memalukan. Padahal hadis sudah jelas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi kebaikan kepada orang lain. Coba kita lihat jasa internet, jasa FB, jasa IG, jasa medsos, jasa pesawat, kapal terbang, laut, mobil, dan sebagainya. Alat-alat canggih. Hampir kesemuanya produk-produk orang kafir. Bahkan produk-produk Israel. Yang kita hanya bangga memboikot, menghancurkan, menjelek-jelekkan. Padahal seharusnya mempelajari, meniru karya-karya mereka. Sampai ada kata penyair, fatashabbah bil qaumi illam takun mithlahum innat tashabbuha bil karimi falahu. Tirulah orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat. Walaupun kamu tidak sehebat mereka, tapi dengan meniru orang yang hebat, kamu akan menjadi hebat. Jadi mohon kepada semua, lihat mana bangsa yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan mana bangsa yang memudaratkan bangsa Indonesia, yang menjahannamkan bangsa Indonesia, yang memporak-porandakan bangsa Indonesia. Dan lihat dengan tidak terasa bahwa gurita Yahudi, gurita Bani Israel sudah ada di mana-mana.
termasuk dalam sholat kita yang selalu kita baca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nyatanya ini doa untuk keluarga Yahudi Bani Israel. Itu hakikatnya yang tidak kita sadari. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita makin cerdas, makin bijak, dan terus berusaha untuk merubah hidup lebih baik, lebih jaya, lebih bahagia, lebih sejahtera. Karena takdir perubahan ada di tangan kita, manusia. Sesuai dengan firman Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang sehingga dia merubah dirinya sendiri. Sekian, wassalam.